karena tidak ada keteladanan. Jadi siri napace, kalau siri itu taruh ada taruh gau, karena dia persoalan martabat. Kalau pace itu masalah kepedulian, lebih kepada haru ya, kepada moral. Sementara kalau siri itu etika. Saya tidak melihat peranata pemilihan umum di Indonesia itu berpegang pada nilai taruh ada taruh gau. Visi misi dan program kerja calon-calon yang mau tampil. Itu bukan kontrak politik, itu hanya janji-janji politik. Juga kemudian untuk pimpinan-pimpinan daerah, kepala daerah ataupun kepala pemerintahan yang terpilih. Persoalan impeachment, dasar untuk impeachment, dasar pemecatan, itu juga tidak clear. Jadi wajar kalau tidak ada taruh gau, karena tidak ada sanksi. Saya malah berpikir ini kerja orang-orang hukum termasuk partai juga dan teman-teman di Dewan. Sekiranya visi misi atau janji politik ini, visi misi program ini, begitu dia terdaftar sebagai calon, kemudian memasukkan visi misi dan programnya, KPUD dan KPU ya, ini harus daftarkan ini janji politiknya ini, visi misi ini itu ke Mahkamah Konstitusi untuk dibuatkan sebagai kontrak politik. Disahkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa betul sesuai konstitusi inilah kontrak politiknya. Sehingga ada aspek pengawasan nanti berdasarkan kontrak politik yang akan dijalankan oleh DPRD atau DPR. Betul. Kalau DPRD-nya dan DPR-nya jeblok, ya masih ada class action. Masyarakat bisa nagih janji. Dengan cara ini taruh ada taruh gau bisa. Khusus untuk Makassar, kalau sepakat nanti KPUD Makassar berani membangun komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi, bagaimana caranya agar janji-janji politik ini, visi misi program dari calon yang definitif untuk tampil di Pilkada Makassar, ini diregister masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dijadikan kontrak politik. Sehingga kalau ada apa-apa, maka pelanggaran konstitusi bisa diajukan. Janji-janji politiknya ini bukan janji mutaroe. Ya. Tapi dia taruh ada taruh gau. Karena itu adanya. Maka gaunya harus seperti itu. Sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Makassar, jauh-jauh hari memang kami sudah ada visi sehingga kita bergerak di warkop-warkop komunitas. Itu tidak lain untuk menjaga semangat independensi warga. Karena semangat independensi warga inilah sebenarnya bahasa lain dari bagaimana menegakkan siri dan menyebarkan pancasila. Dan siri napace di warkop komunitas itu insya Allah akan tetap terjaga. Dan biarkanlah para pelaku-pelaku politik itu berpolitik dan kita berharap ada tanggung jawab di situ. Kawan-kawan di pemerhati sosial juga betul-betul dengan hati memperhatikan kehidupan sosial. Kawan-kawan di lingkungan hidup juga melihat secara berimbang mengenai kondisi lingkungan hidup dan kondisi masyarakat kita, di mana ruang di kota itu sangat sempit. Ya, yang jelas saya teringat kepada film koboi di masa kecil saya, Jengo. Setelah dia bebaskan satu kota, dia diminta untuk jadi marshal, tetapi dia tolak. Kemudian dia malah tinggalkan kota itu dengan mengatakan, humans free never die. Jadi bagaimana merawat semangat independensi warga Makassar itu lebih penting untuk menaikkan citra demokratisasi di Kota Makassar. Bahwa pemimpin-pemimpin yang terpilih dengan mekanisme-mekanisme yang makin melemahkan DPRD, ya KPK juga sudah dilemahkan. Saya belum melihat bahwa secara strategis kenegaraan nilai demokrasi kita akan meningkat di Makassar. Marilah kita bersama-sama
Ya, kami sebagai warga Makassar, ya kami bergerak sebagai warga Makassar, di mana independensi kami juga harus terjaga. Dan yang paling penting adalah kepada media mainstream, berhentilah untuk menjadi partisan politik, karena Anda hanya akan memecah warga kota Makassar ini. Anda tidak memberikan kontribusi, Anda justru merusak warga kota Makassar. Ini khusus kepada media-media mainstream yang di belakangnya di backup dengan modal-modal kapital yang luar biasa besarnya. Karena ini yang merusak Makassar dan warganya.